Varna TV, senang sekali nih saya Tersi Ginting masih bisa kembali menyapa Anda tentunya dalam program Dialog Spesial. Namanya spesial tentunya narasumber kita nggak kalah spesial nih pemirsa. Dan bersama saya ini pemirsa sudah ada kita kedatangan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Simalungun nih. Dan beliau ini juga sekaligus Ketua MPC Pemuda Pancasila Simalungun bersama Bapak Elkananda Syah ini. Halo Pak, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya. Ini kita enaknya manggilnya Bapak Elkananda, Pak Nanda, atau Abang Nanda gimana nih Pak? Lebih bagus abang aja. Abang, Bang Nanda nih ya, Iya. lebih enak ya pemirsa. Iya. Nah, dari namanya aja udah Abang Elkananda Syah. Berarti ada hubungan apa nih sama Ralin Syah ini Pak? Itu sepupu lah, sepupu kandung. Sepupu kandung. Kalau orang kita bilang anaknya bapak tua. Anaknya Bapak tua ya. Sering jumpa nih sama Mbak Ralin Syah ini, Bang? Jarang Jarang. karena Ralin pun kan banyak di luar kota. Luar negeri Jadi kok ya. kesini, insya Allah jumpa. Oke. Bisa nih Pak ini kirim salam sama Mbak Ralin Syahnya ini. Oke, ini kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Bang? Kesibukannya kayak biasa-biasa aja. Kita ada kantor. Benar. Kantor kita sering anggota juga datang. Dan ini udah berjalan lah dari mulai almarhum Bapak. Ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya sehari-hari lah. Sehari-hari. Ya, sehari-hari. Berbau dengan politik pastinya kan Pak. Ada juga kayak silaturahmi ya mungkin. Silaturahmi, ada urusan masalah-masalah sosial, urusan-urusan politik kadang, dan banyak lah Mbak, bercampur baur lah di situ. Tiap hari nih. Tiap hari. Nah tadi sebelumnya pemirsa kita sudah mendengarkan nih, beliau ini merupakan Ketua DPC Partai Hanura dan juga MPC Pemuda Pancasila ini. Itu gimana sih Bang membagi waktunya ini? Nah, karena udah dari dulu terbiasa dengan banyak orang, terbiasa dengan datang orang dan masalah-masalah itu kita tangani. Mungkin kalau pengalaman saya udah mulai dari SMP. Bagaimana menanggapi keluhan orang, menghadapi kondisi-kondisi sosial di masyarakat, menghadapi keluhan-keluhan, menghadapi masalah itu udah terbiasa. Jadi sepertinya menambah jabatan itu nggak jadi beban, karena dia sering Mbak. Karena organisasi ini tanpa kekuatan politik itu maju jalan tapi dia agak pelan. Itu yang saya rasakan. Itu kan berarti dari kecil nih, dari SMP seperti Abang bilang tadi. Untuk kehidupan sehari-hari itu gimana nih untuk membaginya? Ya, kalau lagi nggak ada kerja di luar, ya udah satu harian itu di rumah. Karena ya nggak terasa juga Mbak, nggak terasa berganti-ganti orang, berganti-ganti yang jumpa itu tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah gelap. Nah, jadi memang nggak terasa karena terus kan banyak kawan yang datang, ada yang seluruh, jadi memang nggak terasa nanti udah 3 minggu, sebulan, ya. Kayak udah jadi makanan sehari-hari lah itu Iya, ya Pak betul. ya. Sampai kehidupan sehari-hari sama pekerjaan hampir sama nih. Hampir sama. Hampir sama ya. Oke, tadi kalau di Hanura nih Bapak sudah berapa lama nih Pak? Hanura paling kita baru berjalan 4 bulan. 4 bulan, berarti 4 masih bulan. terhitung baru nih ya? Baru. Kalau bergabung ke Parpol sendiri, ini kepikiran ikut Parpolnya itu dari diri sendiri atau ada faktor-faktor pendukung lainnya? Dulu saya di salah satu partai udah mulai dari tamat SMA. Dan begitu katanya saya masuk ke perusahaan daerah, maka itu harus saya tinggalkan semua. Dan memang baru kembali lagi ke partai ini dengan Partai Hanura. Jadi saya berpolitik partai itu memang udah lama Mbak. Dari Komandan range-nya dia kosong, nah, baru 4 bulan lalu baru kita
Berarti pertama itu masuk di SMA, vakum, Iya. agak cukup lama berarti ya Pak? Vakumnya 2014 sampai sekarang lah. Tetap tidak lagi ke partai. Partai Hanura nih, kembali Ya, baliknya ke Partai Hanura. Sebelumnya bukan Partai Hanura. Oke. Berhubung nih masih baru nih, untuk kegiatan DPC Hanura Simalungun sekarang ini apa sih gencar-gencarnya? Kita lagi, karena baru saya pimpin, jadi kita lagi coba memaksimalkan ada 4 anggota dewan dan juga ada tingkat kecamatan. Jadi kita coba dulu intern kita perbaiki, cara pandang politiknya kita perbaiki, lebih mendengar lagi ke masyarakat, keluhan itu. Dan ya kita coba dengan gaya yang baik lah Mbak, bahwa partai ini memang penyambung lidah rakyat. Nah itu harus kita kembalikan lagi ruhnya ke situ. Jadi mungkin intern dulu kami perbaiki. Internal dulu. Internal dulu. Dan semua itu kembali ke rakyat lagi ya. Betul. Dari rakyat untuk rakyat. Untuk rakyat. Oke. Menjelang pemilu 2024 nih, Februari tahun depan nih Pak. DPC Hanura Simalungun sudah gimana nih? Dan mungkin ada beberapa orang yang maju dari Hanura sendiri. Kita mungkin setiap dapil ada yang maju. Dihitung-hitung kalau katanya 6 dapil itu rata-rata ada 4 yang fighting, yang betul-betul ini, dan target kita itu kursi ke depan tuh 8 kursi. 8 kursi. 8 kursi. Hanura ya. Iya, 8 kursi. Ya, kita tidak boleh pesimis. Benar, Kita harus optimis. Oke, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita sekilas mengenai Partai Hanura dan juga Bapak Elkananda Syah. Tentunya dengan kesehariannya, dimulai dia dari berpolitik, dari kapan? Dari muda nih. Dari muda sudah mulai berpolitik, dibarengi dengan dari orang tua juga ya? Iya. Pemicunya, oke. Jadi jangan kemana-mana, kita masih akan membahas banyak sekali mengenai Abang Elkananda Syah. Apalagi beliau ini merupakan ketua Pemuda Pancasila nih. Penasaran? Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Spesial. TV, kembali lagi nih bareng saya Teresya Ginting, tentunya masih dengan Abang Elkananda Syah ini. Kita membahas sekarang tentang pemuda Pancasilanya nih pemirsa. Oke Bang, periode ketua MPC PP Simalungun berakhir tahun ini nih katanya. Selanjutnya mau fokus ke Hanura dulu atau mau ada ancang-ancang ke yang lain nih Pak? Mungkin untuk masa periode saya ada sekitar 2,5 tahun lagi. 3 tahun. 3 tahun lagi. Memang target kita 2 periode. 2 periode. Insya Allah 2 periode ini sudah selesai. Dan mungkin ya kita sudah mulai ke majelis penasihatnya saja. Oh, majelis penasihat itu gimana tuh? Itu dia ya cuma nasihati aja lah ketua-ketuanya. Sebagai penasehat. Penasehat. Penerus-penerusnya yang muda-muda yang bawa-bawa. Karena kalau terlalu lama pun Mbak, nanti anggota ini bosan. Bosan dan kita gagal untuk mengkader orang. Jadi 2 periode itu cukuplah, jangan sampai 3 periode. Cukup 2 periode saja ya. Oke, sebagai masyarakat awam nih, saya sendiri juga masih masyarakat awam nih ya. Mendengar stigma buruk tentang pemuda Pancasila nih. Boleh nggak diluruskan nih Bang? Sebenarnya apa sih pemuda Pancasila itu? Pemuda Pancasila ini adalah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Jenderal Besar A.H. Nasution, Jenderal Gatot Subroto dan lain-lain di tahun 1959. Jadi ini adalah organisasi yang mengumpulkan masyarakat dengan anggaran dasar yang jelas. Ada ADR. Ada anggaran dasar, ada PO, dan
Ini berlanjut tahun ke tahun. Perubahan-perubahan angkatan dasar itu berubah di saat musyawarah besar. Dan organisasi ini tidak memandang siapapun, Mbak. Mau dia tukang parkir, nggak ada kerja, apalagi kok tukang parkir ada kerja, pengangguran pun oke. Jadi ya dengan banyaknya anggota, seperti di Simalungun kita ada sekitar lebih dari 10.000. Tentunya tidak menutup kemungkinan adanya anggota-anggota yang berbuat masalah. Tapi itu pernah ada perintah dari organisasi. Dan ya kadang-kala juga kami banyak juga disusup oleh orang-orang yang tidak senang dengan kami. Dia pakai baju PP, dia pikir bahwa PP itu udah langsung dia jadi anggota PP. Jadi justru kadang-kala saya melihat bila anggota kami yang salah itu mesti ada yang bisa bilangi, mesti ada yang mencoba peringatkan. Jadi ada itu istilah kami, orang tobat itu kalau mau mati, Mbak, pasti tobat. Begitu juga kalau kita ini mau masuk penjara baru tobat. Jadi penjara itu bukanlah hal final untuk orang tobat. Kadang-kala begitu masuk penjara makin lebih liar dia. Merajalela dia Iya. mungkin. Bukan efek jerah itu. Nah, jadi kadang ada oknum-oknum anggota yang begitu ya kami ingatkan. Dan banyak kejadian itu dia itu bukan anggota kami. Iya, mengatasnamakan. Hanya ya. Dan saya lihat juga dari 10.000 2-3 orang mungkin ya wajar gitu. Semua lembaga, semua instansi itu pasti ada yang nakal. Nggak semua yang beres semua gitu. Apalagi kami nggak digaji. Nah, jadi itu yang kadang kita maklum, banyak yang suka, banyak yang tak suka. Itu saya maklum. Tapi ya kayak mana, mau kami bersihkan pun lagi ya udah cara pandang orang yang nggak suka itu udah sulit. Untuk merubah dia jadi suka itu mungkin, Mbak. Ya saya rasa kita nggak pernah ada perintahkan yang lain-lain. Kita nggak pernah ada merintahkan yang enggak. Karena anggaran dasar itu jelas, Undang-Undang 1945 dan Pancasila itu tetap kami pegang teguh. Dan keadilan tentang hukum juga kami pegang teguh. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya nih, Bang, biasanya apa-apa aja sih di Pemuda Pancasila? Biar masyarakat juga tahu, nggak hal-hal negatif loh sebenarnya. Memang kegiatan itu sampai tingkat basis kalau di Simalungun itu berdasarkan daerah-daerahnya, berdasarkan kemampuan-kemampuan dari anggota-anggota yang ada di tingkat desa. Karena kadang dengan kondisi habis COVID ini kita sangat-sangat prihatin dengan ekonomi kita. Sebelum-sebelumnya itu kita aktif, memang di COVID aja kita aktif. Ada sekitar 10.000 disinfektan kita siram ke masyarakat, berapa puluh ribu liter hand sanitizer. Tapi kita memang nggak hobi untuk buat ini di medsos, Mbak. Nggak sedikit di medsos. Iya, Kita nggak pala umbar-umbar di media sosial. nggak pala fokus ke situ. Kita nggak pala fokus gerakan-gerakan kita ini harus diumbar-umbar, itu nggak fokus. Jadi setiap masing-masing ranting ini tergantung dengan daerahnya, tergantung dengan ketuanya juga. Nah, begitu dia membuat gerakan ya kita pantau, kita lihat. Jadi secara dari atas ke bawah itu perintah itu sangat jarang lah kalau untuk saat ini dulu. Tapi kalau dulu itu sering kita buat setiap ada gereja dijaga sama yang Muslim, setiap Jumatan pun dijaga dengan yang kawan-kawan di luar Muslim yang Kristen. Dan itu banyak juga yang sampai sekarang berlanjut, ada yang tidak juga. Jadi kegiatan-kegiatan seremonial tetap seperti 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, itu tetap kita ikuti sampai tingkat basis.
Oke, jadi misalnya nih saya ingin masuk ke Pemuda Pancasila nih, itu ada syarat khusus nggak? Atau kalau beli baju PP udah langsung jadi anggota nih gitu? Dan tidak ada syarat khusus, cuman memang kalau kita mau masuk Pemuda Pancasila, kita jumpai ranting. Ranting itu tingkat desa. Karena mereka yang mau siapapun gitu, kayak saya itu anggota ranting di tempat rumah saya. Pertama dari dekat rumah dulu. Rumah dulu. Daerah rumah ya. Nah, rekomendasinya lah nanti kita bisa jadi dapat kartu anggota. Dan kartu anggota ini connect langsung ke pusat. Nah, jadi nggak sulit, nggak ada yang inilah, nggak ada yang signifikan, KTP, foto udah selesai. Nggak ada yang ini, nggak ada yang spesial. Cuma nanti ada tingkatan di PP ini. Dia ada kaderisasi, tingkatan ada pratama, baru apa lagi itu. Nah, itu nanti beda bajunya. Oh, jadi ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Anggota biasa itu yang tidak pernah pelatihan atau kaderisasi, itu beda dia. Itu yang mengkader itu biasanya siapa? Mengkader dari pusat nasional, ada nanti pengkadernya ada yang dari provinsi, dan mereka udah sertifikasi juga. Langsung turun. Langsung ke turun. daerah-daerah. Iya, nanti dikasih jadwalnya itu. Satu kabupaten kota sekian gitu. Jadi itu yang membedakan di tubuh anggota itu kaderisasi. Kaderisasinya. Iya. Semakin tinggi semakin banyak lagi kaderisasi Iya. kepada orang itu ya. Iya. Benar ya. Berarti tingkatan-tingkatannya tadi ada yang dari pemula, terus masuk ke tahap-tahapnya, ada berapa tuh tingkatannya? Ada 3 biasa, nggak ada pratama atau apa, saya pun lupa karena saya pun belum. Ada 2 lagi, 2 lagi. Jadi ke depan itu syarat-syarat untuk jadi ketua itu wajib ikut kaderisasi. Dan yang paling penting tuh Mbak, jadi ketua PP ini harus tes urin. Oh, biar terhindar Ya. dari Jadi kami itu sudah melakukan itu lebih dari 15 tahun kalau nggak salah. cukup lama juga ya, Ya. Bang Ersan? Dan itu sampai tingkat desa itu harus tes urin langsung. Nggak bisa, kalau yang narkoba udah pasti nggak bisa mencalonkan ketua. Kalau misalnya nih udah masuk ke bagian PP sendiri, dan dia itu di saat sudah menjadi orang PP, dia memakai narkoba, itu ada sanksi apa pada mereka? Ya memang kalau dia ada masalah, kita nggak akan mau bantu. Malah dia ngadu makin dalam dia nanti. Itu yang kita bilang dan kita lakukan. Jadi ada 2 hal itu yang mungkin sama sekali nggak kita bantu. Urusan narkoba dan satu lagi urusan apa ini, kok kami bilang tali air ini. Nah, ini kami nggak membantu. Karena apa ya, perilaku dia itu sudah mencoreng nama organisasi. Tapi kok yang lain, Mbak, misalnya di luar itu, walaupun dia salah kami bantu. Nggak semua itu, saya kembalikan lagi tadi, nggak semua yang di penjara itu keluar itu bisa tobat. Ya, kalau bisa dengan sekarang udah ada restorasi justice, dan ini kami bukan canggung untuk restorasi justice ini. Udah dari dulu tuh kami lakukan itu. Sebelum apa hukum yang bertindak, kita coba secara kekeluargaan. Walaupun anggota salah, ya kita di depan untuk menyelesaikannya. Menyelesaikannya itu bukan nakut-nakuti, bukan enggak. Bagaimana secara kekeluargaan dulu. Bagaimana selesai, jangan sampai terhukum. Iya, karena ya sikit-sikit kok di masyarakat ini Mbak, kalau sikit-sikit hukum, kasihan itu desa itu, pasti terpecah-pecah dia. Makanya begitu ada masalah kita cepat reaksi, dan itu sudah lama kami lakukan itu. Alhamdulillah sekarang tambah lagi polisi melegalkan cara restorasi justice itu, itu yang kita semakin semangat. Berarti ini PP sering nggak kerja sama pihak kepolisian gitu, Pak?
Ya secara nggak langsung ya karena kita bersentuhan dengan masyarakat, pihak kepolisian juga bersentuhan dengan masyarakat, dan kita sering banyak dibantu dan minta bantu di kepolisian banyak. Pengamanan gitu ya mungkin? Ya, ya. Bagaimana pengamanan di Simalungun aja Mbak, dengan jiwa lebih dari 1 juta, kepolisian itu cuma 700. Kurang orangnya, kurang orang. Orang-orang, dan kami siap. Setiap pihak kepolisian minta tolong, kami siap dan kami tanpa pamrih bantu untuk pengamanan apapun itu. Berarti banyak sekali nih, bukan dari hal-hal negatif saja nih PP. Karena masyarakat pada mandang, aduh orang-orangnya galak, orang-orangnya seram gitu. Betul. Sebenarnya nggak banyak sekali kegiatan-kegiatan dari pemuda Pancasila sendiri yang nggak ditunjukin nih ke masyarakat. Dia dari desa-desa langsung terjun ya, tidak diumbar-umbar. Jadi pemirsa jangan salah sama pemuda Pancasila. Nggak semua, mungkin ada yang pemirsa rasain, mungkin saja itu bukan dari pemuda Pancasila, tapi mengatasnamakan pemuda Pancasila. Oke pemirsa, kita masih akan bincang-bincang nih dengan Abang Elkanan Syah. Jadi pemirsa, kita jadikan dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial. Oke pemirsa FR TV, kembali lagi nih bareng saya Teresi Ginting dan masih dengan Abang Elkanan Syah nih pemirsa. Tadi kita sudah membahas ya tentang Partai Hanuranya dan kita juga sudah membahas tentang pemuda Pancasilanya. Sekarang kita akan bertanya mengenai pandangan Abang Elkanan Syah mengenai politik nih. Oke. Untuk pertanyaan pertama ini, sebagai orang yang juga terjun ya pastinya ke dunia politik. Melihat politik di era sekarang ini bagaimana nih? Memang ada perubahan sangat baik. Saya melihat dari pola-pola yang sebelumnya ini. Mulai dari Bupati, dan yang terakhir ini Pangulu. Jadi ada saya cerita sedikit Mbak. Kader kami itu ada maju sekitar 128 untuk mencalonkan jadi Pangulu. Jadi kita menang itu di sekitar 50,8%. Wow, hampir setengahnya. Hampir setengahnya. Dan ini memang lebih banyak ketua ranting, ketua desa. Sekitar 87 atau 77. Saya melihat semua anggota-anggota itu main itu rata-rata pakai bambu, tidak pakai uang. Pakai bambu ini bagaimana? Ya, bambu itu istilahnya nggak bayar-bayar sama masyarakat. Perangnya gerilya. Perang gerilya kayak zaman dahulu nih. Kita ngelihat juga lawan-lawan itu ada yang ngasih duit luar biasa. Tapi saya melihat bukan itu saja. Saya melihat bahwa masyarakat itu udah jenuh dengan cara-cara membeli. Istilah belanja. Nah, itu yang tadi saya bilang, orang siapkan duit, mau kemana Pangulu, hajar, menang Pangulu, udah selesai. Udah nggak 5 dijalankan tahun lagi, tuh. belanja lagi. Tapi saya melihat lebih banyak masyarakat yang lebih pintar, lebih melihat ke sosok siapa dia, Dan apa juga kegiatannya, visi-misinya. kegiatannya apa, dan itu sangat signifikan Mbak. Dan hari ini memang kan kita Siantar Simalungun ini, kok kata orang-orang dari luar itu, ini apa nih, Simalungun ini tempat belanja. Belanja itu artinya kita siapkan aja uang sekian M, kita hajar Simalungun, kita menang. Tapi saya melihat hari ini mungkin masyarakat bosan juga. Banyak yang merasa mana dewan kami. Ke siapa kami ngadu. Ada masalah gini, kemana kami ngadu. Apa yang bisa kami perbuat, kan gitu. Karena nggak ada dewannya. Karena ya sistem dewan pun ya aku perlu belanja lagi 5 tahun. Kita ini macam kede nih, Siantar Simalungun dianggap orang. Jual beli ya. Iya. Jadi udah ada duit ya ke kede itu aja, selesai. Nah, besok jumpa lagi ya, karena suara pun kan bisa besok dia nggak mau, besok tetangganya pasti mau karena belum bersentuhan dengan kita.
Secara nggak langsung saya pernah dengar, saya cerita, saya bilang, nggak terasa kita ini dibodohi. Kenapa? 5 periode. Setiap periode itu kita berbeda-beda pilihan. Itu semua orang melakukan itu. Hari ini dia si A, tahun 2002 atau 2000 berapa pertama kali itu si A, periode yang ini si B, sampai terus berubah-ubah. Karena itu fenomenanya beli. Karena dia beli ya besok nggak puas dia, nggak puas. Kita mau coba dulu bagaimana ke depan ini. Kalau Anda milih saya harus tahu. Karena harapan Anda itu juga harus tahu kita perwakilan dari Anda dan yang lain-lain. Ini udah mulai ke arahnya, mungkin udah mulai ke apa ya, moderat, artinya masyarakat itu udah mulai pintar. Siapa yang dia kenal, siapa yang gampang dijumpai. Bukan lagi wani piro, nah, itu enggak. Saya rasa enggak. Lebih ada, tapi udah mulai sedikit, Mbak. Udah mulai sedikit. Orang melihat jaringan itu. Ya, apapun ceritanya kita di Indonesia ini, yang perlu bantuan itu 1.000 orang. Tapi tidak mampu untuk 1.000 orang. 100 orang. Nah, di situ belaga argumen. Kemana ini? Siapa punya ini? Untuk siapa ini? Ya wajar-wajar aja, karena nggak cukup. Dan masyarakat melihat itu, kok aku nggak ada tempat aku ngadu, habis aja aku. Nah, dia nggak punya kesempatan. Itu mungkin Mbak, politik hari ini sudah menuju ke yang lebih baik. Karena masyarakat sudah mulai terbuka ya pikirannya, nggak kayak yang dulu lagi. Pemilih pintar tuh sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Apalagi sekarang ini apa ini, lebih banyak anak muda lagi. Pemilih pemulanya luar biasa banyak. Apalagi sekarang kemajuan teknologi juga, jadi mereka juga gampang nih akses informasi. Oke, jadi menurut Bapak harusnya peran seperti apa yang dimainkan partai politik ini? Ya memang apapun ceritanya, kembali lagi, kita harus siapkan betul-betul orang-orang kita di tingkat desa. Struktur kita udah ada. Kami pemuda Pancasila itu 300, yang udah terbentuk itu 334. Tinggal paling 30-40 lagi. Dan di Hanura ini saya melihat, saya mencoba itu bagaimana suara-suara rakyat itu harus langsung kita dengar. Dan perwakilan-perwakilan kita yang nampak langsung masyarakat. Tidak lagi nyari-nyari. Dia cukup jumpai kader kami PP, siapapun itu. Karena saya sama kader itu dekat, Mbak. Sangat apa ya, walaupun kami ada anggota kita itu, kalau yang udah terdata itu 15.000. Yang sudah KTA itu sekitar 15.000. Dan rata-rata saya kenal itu, dan mereka juga kenal saya. Jadi kalau KTA ada pun satu orang anak PP yang di daerah dia mengadu, itu pasti sampai ke saya. Kita melihat itu, hati nurani rakyat ini betul-betul harus kita dengar. Oke, hari ini kita mendukung bupati kemarin, tapi ada batas yang nggak boleh dilanggar. Ada batas-batas yang harus kita ingatkan. Kita controlling. Bukan berarti karena dia kawan, karena dia kita dukung, mau dia mau apa aja terserah, itu nggak bisa. Saya lebih melihat bagaimana jeritan masyarakat. Itu yang kami buat nanti dan sedang berjalan. Semoga bisa terrealisasi ya. Amin. Dan menurut Bapak, apakah partai politik di Indonesia nih, khususnya Hanura, sudah menjalankan hal yang Bapak bilang tadi? Ya, karena saya baru, mungkin saya belum bisa ngomong. Yang jelas, kalau ada yang salah kami perbaiki, cara pandang yang salah kami perbaiki, mindset yang salah kami perbaiki. Ini yang jadi tugas kami sampai ke depan, ya semoga mulailah bergerak yang pasti lebih baik. Jadi lebih baik. Ya. Partai Hanura juga menjadi partainya rakyat nih. Ya. Oke, yang terakhir nih, harapan Abang nih untuk politik di Indonesia, khususnya untuk Siantar Simalungun ke depannya. Ya, kepada masyarakat, jadilah pemilih yang bijak. Jangan kita terus
apa ya, dikadali terus. Nanti dia datang, dibayar, pulang, menang, nggak nampak-nampak, 5 tahun lagi baru nampak. Mereka nggak peduli kalau masyarakat itu nggak milih dia periode depan. Karena 1.200.000 orang. Dia perlu cuma 20.000 suara. Bayangkan berapa kali dia bisa, sampai 10 kali kali 50 tahun nggak mungkin. 5 kali 10, 50 tahun. Udah berganti-ganti tuh. Jadi jangan, kadang ada kawan-kawan tuh merasa, tengoklah, kok nggak aku jadi TS. Enggak, mereka lebih berpikir lagi. Ada kok yang mesti mau uangku. Ada yang bisa dibayar. Jadi kalau kita tidak pintar, banyak yang kita rugi. Kesempatan itu rugi. Kita, Simalungun ini ada 2 kawasan ekonomi khusus. Gimana tuh? Danau Toba dan Sungai Mangki. Kenapa tuh kalau di 2 tempat itu? Ini lagi pasti banyak tenaga kerja. Geliat ekonomi pun besar. Ya hari ini karena mungkin ya orang luar belanja, ya nggak pedulikan masyarakat sekitar. Dia pasti mana yang dianggapnya lebih dekat dan untung sama dia. Jadi ya cemana lagi, harapan masyarakat kemana lagi, mengadunya ke siapa lagi. Hati-hati, pilihlah wakil-wakil yang betul-betul maju itu berdasarkan hati nurani. Ya, nyata, karena tak berpolitik ini juga bukan salah, bukan benar juga. Kita berpolitik ini punya tujuan. Ya, kita harus lihat orang-orangnya kemana tujuannya. Mungkin itu. Oke tuh pemirsa, bincang-bincang kita bersama Abang Elkan Nandasyah. Luar biasa sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan, dan juga informasi mengenai Partai Hanura dan juga Pemuda Pancasila tentunya. Abang Elkan Nandasyah sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila, dan juga harapan Abang Elkan Nandasyah untuk masyarakat menjadi pemilih yang bijak. Apalagi kita akan memilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Jangan salah, karena ketika kita salah nih memilih, kita juga nih yang rugi. Benar sekali nggak Bang? Oke, pemirsa, inilah akhiri bincang-bincang kita, dan pemirsa terus saksikan dialog spesial dengan episode selanjutnya, dan pastinya dengan narasumber-narasumber yang sangat spesial. Saya Terry Siginting dan juga Abang Elkan Nandasyah pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Oke Bang, terima kasih banyak.